Shalom, senang jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dan oleh firman-Mu, hati kami dikuatkan, iman kami diteguhkan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 22. Tema renungan kita, doa adalah hak istimewa anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun pasti ada perlakuan berbeda yang akan dialami seorang anak dari keluarga sendiri daripada anak yang bukan dari keluarga sendiri. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah ketika anak itu hendak masuk ke dalam rumah. Anak sendiri tentu tidak perlu susah-susah menunggu sampai dipersilakan masuk agar ia bisa masuk ke rumah. Ia bisa masuk atau pulang ke rumah sewaktu-waktu dan menikmati apa saja yang ada di rumah keluarganya itu. Bahkan, ia dapat masuk dengan leluasa ke kamar ayah ataupun ibunya. Sedangkan anak tetangga, apalagi anak jalanan, tentu saja tidak dapat seenaknya berbuat demikian. Mengapa? Karena anak di dalam keluarga sendiri memiliki hak istimewa untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Sementara anak lain yang tidak dikenal itu tidak memiliki hak istimewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah hak istimewa anak Tuhan untuk berjumpa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa hak istimewa ini, tidak mungkin kita bisa menerobos masuk ke hadirat Tuhan dan bercengkrama dengan Tuhan. Pada zaman Perjanjian Lama, tidak sembarang orang bisa datang menghadap Tuhan dan berkomunikasi dengannya. Hak istimewa ini hanya dimiliki oleh para imam atau imam besar. Itu pun syaratnya sangat ketat, harus dalam ritual khusus penyucian dan tidak bisa setiap waktu. Jika kedapatan tidak hidup di dalam kekudusan, imam tersebut akan langsung mendapat hukuman, bahkan mati, begitu ia memasuki ruang Maha Kudus. Tetapi kita bersyukur kepada Yesus yang telah menjadi pengantara bagi kita. Melalui pengorbanannya, tabir bait suci sudah terbuka bagi kita orang-orang percaya. Kita tidak perlu sesulit imam untuk datang kepada Tuhan. Yesus yang menjadi imam besar dan pengantara kita. Melalui pencurahan darahnya sebagai korban penebusan dosa, maka kita mendapatkan akses spesial untuk bisa masuk ke tempat kudus Tuhan dengan penuh keberanian. Tuhan Yesus sudah membuka jalan yang baru bagi kita. Melalui Yesus, kita dilayakkan dan memiliki hak istimewa sebagai anak untuk datang menghadap Tuhan, karena Dia adalah Bapa kita. Sekarang, kita bisa leluasa berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa bukan hanya menyampaikan permohonan, tetapi berdoa merupakan komunikasi untuk kita bisa bergaul akrab dengan Tuhan, baik melalui pujian dan penyembahan kita, pengucapan syukur, pengakuan dosa, pernyataan kasih, penyerahan diri, barulah kemudian tentu ada permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadap Tuhan? Ayat ini menyatakan,
marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala ketulusan dan juga kekudusan. Kita mempergunakan hak istimewa yang Tuhan berikan. Mari kita tetap berdoa, karena doa adalah hak istimewa sebagai anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi lebih daripada itu kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap hidup di dalam mengandalkan Tuhan, di dalam perjalanan iman kami tiap-tiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.